Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada sertifikasi dosen Kemendikbudristek sesi kedua tahun 2023. Nama saya Wufron. Saya dosen di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Izinkan saya untuk menjelaskan salah satu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengajaran. Di program studi S1 Manajemen, saya biasa mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan, dan Manajemen Portofolio Investasi. Manajemen Keuangan itu sebanyak 3 SKS dilaksanakan pada semester 3. Untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan itu sebanyak 3 SKS juga dilaksanakan pada semester 4. Sedangkan untuk mata kuliah Manajemen Portofolio Investasi itu dilaksanakan pada semester 7 sebanyak 3 SKS juga. Dari ketiga mata kuliah ini, yang paling sering saya ampuh yaitu berkaitan tentang Manajemen Keuangan. Saya akan coba jelaskan bagaimana teknik atau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Saya menggunakan proses pembelajaran DIA, Delivery Assessment. Delivery berarti saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Interaction yaitu ada interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Sedangkan yang ketiga adalah assessment. Saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa, baik secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung saya melakukan penilaian di kelas secara tanya jawab, baik itu yang berasal dari mahasiswa atau dari dosen. Sedangkan secara tidak langsung saya menggunakan media tertentu, misalkan secara online saya menggunakan Learning Management System, dan saya menggunakan Google Scholar untuk alat bantu dalam proses penilaian mahasiswa, baik secara individu atau kelompok. Sebelum saya menampilkan contoh video proses pembelajaran, saya akan coba mendeskripsikan mata kuliah Manajemen Keuangan. Mata kuliah Manajemen Keuangan itu merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa di program studi S1 Manajemen di semester 3. Mata kuliah ini menjelaskan bagaimana mencapai setiap rencana keuangan perusahaan secara efektif dan efisien. Di mana materi-materi yang saya sampaikan pada mata kuliah ini itu terbagi ke dalam 14 pertemuan. Pada pertemuan pertama, saya menjelaskan tentang pendahuluan mengenai manajemen keuangan. Pada pertemuan yang kedua, saya menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan. Pada pertemuan yang ketiga, saya menjelaskan tentang perencanaan keuangan perusahaan. Pada pertemuan yang keempat, saya menjelaskan tentang biaya modal. Lalu pada pertemuan kelima, saya jelaskan tentang saham dan valuasi. Pada pertemuan keenam, saya menjelaskan tentang kebijakan dividen. Pada pertemuan ketujuh, saya menjelaskan tentang obligasi dan valuasi. Pertemuan ke-8, saya menjelaskan struktur modal. Pada pertemuan ke-9, saya menjelaskan tentang pendanaan jangka menengah. Sedangkan pada pertemuan ke-10 dan 11, saya jelaskan merger, akuisisi, investasi, dan holding companies. Pada pertemuan ke-12, saya menjelaskan tentang restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi. Pada pertemuan ke-13, saya menjelaskan financial distress dan prediksi kebangkrutan. Sedangkan pada pertemuan ke-14, saya lebih menjelaskan tentang perkembangan karir manajemen keuangan. Dari ke-14 pertemuan, saya menggunakan referensi yang bersumber dari buku. Saya ambil dari Anwar tahun 2019, yaitu mengenai dasar-dasar manajemen keuangan perusahaan. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu saya ambil dari Brigham tahun 2018 mengenai manajemen keuangan.
selama proses pembelajaran dilakukan interaksi dengan mahasiswa dalam bentuk tanya jawab. Lalu terdapat penilaian dari saya, baik secara langsung setiap pertemuan, melalui kehadiran, melalui keaktifan, dan juga memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa, baik secara langsung atau tidak langsung. Untuk penugasan secara tidak langsung, saya menggunakan salah satu sistem yang disediakan oleh fakultas, yaitu Learning Management System. Yang kedua, saya menggunakan Google Scholar secara efektif untuk melakukan penilaian terhadap tugas-tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Berikut merupakan video pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan salah satu pertemuan, yaitu pertemuan kedua mengenai laporan keuangan perusahaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Garut di semester 3. Baik semuanya, minggu kemarin saya sudah jelaskan berkaitan dengan pengantar manajemen keuangan, yaitu berkaitan dengan keputusan-keputusan keuangan, berkaitan dengan perkembangan isu-isu terkini tentang laporan tentang keuangan. Lalu minggu sekarang saya akan coba jelaskan berkaitan dengan laporan keuangan. Sesuai dengan rencananya, minggu kedua kita akan teruskan pembahasannya, itu berkaitan dengan laporan keuangan pada perusahaan. Baik, yang pertama yaitu berkaitan dengan definisi laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Melalui laporan keuangan, kita bisa mengetahui performa suatu perusahaan, baik atau buruknya kondisi keuangan perusahaan. Tujuan dan fungsi dari penyusunan laporan keuangan yaitu untuk digunakan pengambilan keputusan. Sesuai dengan yang dijelaskan minggu kemarin, bahwa keputusan keuangan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah keputusan investasi, yang kedua adalah keputusan pendanaan, yang ketiga adalah keputusan manajemen aset, yang terakhir, yang keempat adalah keputusan dividen. Seorang manajer itu mengambil keputusan itu berlandaskan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Ada berapa jenis laporan keuangan? Itu secara basicnya ada 3 macam laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca atau balance sheet. Yang kedua itu adalah laporan laba rugi. Yang ketiga adalah laporan aliran kas atau cash flow. Kita bahas yang pertama sekarang, berkaitan dengan neraca. Neraca atau balance sheet itu menjelaskan tentang posisi keuangan perusahaan. Posisi keuangan perusahaan di mana di dalam laporan keuangan tersebut itu terdapat 2 sisi. Sisi yang sebelah kanan adalah aktiva, sedangkan sisi sebelah kiri adalah pasiva. Aktiva itu dibagi beberapa macam juga. Ada aktiva tetap, ada aktiva lancar. Sedangkan untuk yang pasiva itu juga ada 2 macam, dibagi 2 macam. Yang pertama adalah kewajiban, yang kedua adalah modal sendiri atau ekuitas. Kedua sisi ini, baik itu sisi aktiva dan sisi pasiva, itu harus balance. Sehingga disebut untuk laporan keuangan ini disebut dengan balance sheet. Ya, jadi harus sesuai antara sisi sebelah kanan aktiva dan sebelah kiri. Istilah aktiva itu bisa disebut juga aset, bisa disebut aktiva atau bisa disebut harta. Jadi 3 istilah ini sama, sinonim untuk menyebutkan komponen-komponen di sebelah aktiva seperti itu. Sedangkan di sebelah kiri, komponen sebelah kiri itu adalah pasiva, yang menjelaskan tentang berapa jumlah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan.
baik itu kewajiban lancar atau kewajiban tetapnya. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Terus selain kewajiban ada juga dijelaskan di pasifa itu adalah modal sendiri atau ekuitas. Kalau kewajiban itu adalah modal yang berasal dari eksternal perusahaan, hutang. Kalau yang ekuitas itu adalah modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan yang bersumber dari para pemodal, atau kalau perusahaan-perusahaan besar itu dari para investor. Baik, cukup jelas ya? Jelas. Yang kedua itu adalah laporan laba rugi atau income statement. Di sini menjelaskan tentang posisi keuangan perusahaan, apakah dalam keadaan untung atau rugi. Posisi untung ketika nilai akhir pada laba rugi tersebut itu menunjukkan positif, berarti perusahaan dalam keadaan untung. Sedangkan kalau misalkan nilai terakhir pada laba rugi itu menunjukkan angka yang negatif, berarti perusahaan sedang dalam keadaan rugi. Seperti itu. Komponennya apa saja? Di sana dijelaskan ada berbagai macam pendapatan yang diterima oleh perusahaan, baik itu kegiatan operasional pendapatan yang bersumber dari kegiatan operasional perusahaan atau pendapatan yang bersumber dari non operasional perusahaan. Di bagian berikutnya di bawah pendapatan ada beban. Beban itu ada yang berasal dari beban operasional dan ada yang berasal dari beban non operasional. Sehingga total pendapatan dikurangi sama total beban akan menunjukkan angka positif atau negatif. Ya, sudah dijelaskan tadi. Kalau misalkan angkanya positif, berarti perusahaan dalam keadaan untung. Kalau misalkan negatif, berarti perusahaan dalam keadaan rugi. Baik, kita teruskan pembahasannya. Berikutnya ada yang disebut dengan laporan aliran kas atau cash flow, statement of cash flow. Di sini akan menjelaskan tentang dari mana dan kemana saja aliran kas perusahaan. Kas masuk itu bersumber dari mana saja, dimulai dari para pemodal, terus dari pinjaman dan lain-lain. Sedangkan cash outflow-nya itu kemana saja kira-kira seperti itu. Apakah untuk kegiatan operasional perusahaan atau untuk pengeluaran jangka panjangnya atau seperti apa? Kinerja perusahaan itu bisa dilihat dari salah satunya adalah analisis cash flow ini seperti itu. Ya, kita akan pelajari nanti satu persatu. Nah, ini 3 jenis laporan keuangan basicnya seperti ini seperti itu. Tapi sebenarnya pengembangan masih ada satu lagi. Ya. Selain dari neraca, selain dari laba rugi, terus aliran kas, ada yang disebut dengan posisi laporan keuangan perusahaan, secara khusus laporan perubahan modal biasanya. Tapi secara umum perusahaan besar atau kecil semuanya memerlukan setidaknya ada 3 jenis laporan keuangan ini. Baik, berikutnya neraca. Penjelasan lebih jelas seperti ini untuk neraca. Yang pertama definisinya, jadi neraca itu adalah suatu daftar yang menjelaskan, menggambarkan aktiva, harta kekayaan, kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada satu waktu tertentu. Komponennya apa saja? Sudah saya jelaskan tadi bahwa neraca itu ada bagian aktiva, ada bagian kewajiban dan modal. Itu terbagi menjadi 2 macam. Ya, komponen sebelah kanan aktiva, sedangkan komponen sebelah kiri itu adalah pasifa. Aktiva itu aset saja atau harta saja, sedangkan yang sebelah kiri adalah pasifa, kewajiban dan modal seperti itu. Kita teruskan. Contoh format sederhana neraca itu seperti ini. Jadi sebelah kanan itu adalah komponen-komponen aktiva, sedangkan sebelah kiri itu adalah komponen-komponen pasifa. Untuk di komponen aktiva itu ada aktiva lancar yang terdiri dari kas, piutang dan lain-lain. Terus ada aktiva tetap seperti tanah, gedung dan lain-lain ya. Sehingga ditotalkan disebut dengan total aktiva nantinya atau total aset seperti itu. Kalau di Bursa Efek Indonesia, perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu sudah terstandar sekarang, semuanya harus menggunakan bahasa aset gitu ya. Jadi semuanya sudah distandarkan template-nya untuk laporan keuangan yang besar itu yang di belakang sudah TBK. Itu sudah menggunakan kata-kata aset, sedangkan perusahaan yang secara umum sebenarnya
Ada yang masih menggunakan aktiva, ada yang masih menggunakan harta seperti itu. Ya, yang penting kaidahnya atau aturannya untuk laporan keuangan itu digunakan. Sedangkan sebelah kanan itu ada pasifa yang terdiri dari kewajiban dan modal. Kewajiban itu adalah jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan untuk modal itu adalah dana yang diterima dari para investor. Kira-kira berapa seperti itu. Yang kedua, itu adalah laba rugi, income statement. Definisinya adalah laba rugi itu yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Komponennya apa saja? Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah biaya, ya. Ini pendapatan dan biaya-biaya setelah dikurangi, diselisihkan, nanti akan menghasilkan laba atau rugi. Pendapatan itu adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian barang. Jadi pendapatan itu secara umum dibagi menjadi dua macam. Ada pendapatan operasional perusahaan, ada pendapatan non operasional perusahaan. Begitupun bebannya. Kalau beban itu adalah harga pokok barang yang dijual dan jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Jadi untuk kegiatan operasional perusahaan kira-kira bentuk pengeluarannya apa saja seperti itu. Ada bentuk pengeluaran operasional perusahaan, ada non operasional perusahaan. Semua itu dimasukkan ke dalam komponen pendapatan dan biaya, kayak gitu ya. Untuk yang terakhir, ini contohnya, contoh dari laba rugi. Nah, berikutnya adalah yang terakhir laporan aliran kas. Ini adalah laporan yang menggambarkan perubahan modal pemilik dikarenakan adanya laba atau rugi pada periode akuntansi. Komponennya apa saja? Ada modal awal, ada laba atau rugi. Modal awal dapat dari mana? Nilainya didapat dari neraca dari awal. Itu harus sesuai antara modal awal yang disampaikan di bagian ada kas dan di bagian neraca. Berikutnya ada laba rugi. Laba rugi pun terambil dari laporan keuangan yang laba rugi. Jadi kalau misalnya di laporan laba rugi nilainya rugi, negatif misalnya, maka di bagian laporan aliran kas itu nilainya harus negatif sama seperti itu. Terus berikutnya adalah PRIV. PRIV itu adalah bentuk pengambilan oleh pemilik perusahaan, penggunaan dana oleh pemilik perusahaan. Ya. Terus berikutnya modal akhir. Setelah diselisihkan dengan nilainya di atas, kira-kira modal akhir perusahaan di akhir periode itu menjadi berapa seperti itu. Kalau misalnya ada peningkatan dari modal awal ke modal akhir, berarti posisi keuangan perusahaan dalam keadaan bagus. Tapi kalau misalnya modal awal itu lebih tinggi dibandingkan modal akhirnya, pada tahun operasional tersebut perusahaan dalam keadaan tidak baik-baik saja seperti itu. Harus ada yang dievaluasi. Contohnya seperti ini bentuknya, ya. Bentuk sederhananya seperti ini. Cuma laba kan nanti banyak tuh kalau perusahaan besar kan ya. Ada laba operasional perusahaan, ada laba yang non operasional perusahaan. Perusahaan misalnya awalnya itu membuka perhotelan, tapi ternyata yang lebih diminati adalah bagian perusahaan tertentu, lapangan misalnya digunakan untuk apa? Penyewaan gedung, kegiatan event tertentu misalnya. Jadi itu bukan laba didapatkan atau pendapatan yang didapatkan dari kegiatan operasional berarti non operasional. Nah, setelah dikurangi baik akan menunjukkan modal akhir seperti itu. Ya, untuk yang bagian yang terakhir, saya akan coba jelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan. Seperti yang sudah kalian pelajari di mata kuliah akuntansi pengantarnya, laporan keuangan itu dibuat berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini adalah basic dari neraca, bahan untuk menyusun laporan keuangan laba rugi, dan bahan untuk penyusunan perubahan modal atau laporan keuangan yang terakhir cash flow seperti itu. Ya, kita bisa lihat di bagian atas, paling atas itu ada harta yang ada sama dengan kan ya, sama dengan utang plus modal. Sama dengan itu menunjukkan ruas. Ruas sebelah kanan itu adalah harta atau aktiva, ya, atau aset seperti itu. Sedangkan ruas yang sebelah kiri itu adalah pasifa.
Jadi kata aplikasi pun kan aset harus sama dengan aktif harus sama dengan pasifas. Ya. Itu dari sini kita akan bisa menyusun berapa kasnya. Kas itu dapat dari mana? Dari total kas di akhir. Dari angkanya 2.550.000. Bisa ada ya? Paling bawah sebelah kanan itu dipindahkan ke bagian neraca kas. Untuk berikutnya perlengkapan dan komponen-komponen lain itu sama semuanya diambil dari persamaan dasar akuntansi, istilahnya PDA, persamaan dasar akuntansi. Sehingga kita bisa menyusun neraca seperti ini. Bagian komponen aktiva nilainya harus balance dengan bagian di sebelah pasifa. Nilainya adalah 20.200.000. Itu logik dari neraca. Ya, bagian aktiva dan pasifa harus sama seperti itu. Untuk yang kedua pun sama, laporan laba rugi itu didapatkan dari persamaan dasar akuntansinya. Biaya-biayanya apa saja tadi? Jadi kebetulan cuma satu katanya, cuma biaya listrik saja. Sedangkan perusahaan kan bisa saja biaya dikeluarkan bisa air, biayanya bisa listrik, apa lagi? Enggak untuk biaya, sama sewa, ya, dan lain-lain seperti itu. Nah itu bisa dimasukkan kepada komponen biaya operasional, ya. Terus di akhir pendapatan kurangi biaya itu menunjukkan angkanya apakah dalam keadaan positif atau negatif. Kalau misalnya positif seperti ini, berarti perusahaan dalam keadaan laba. Ya. Yang terakhir adalah laporan aliran kas atau cash flow. Cash flow sederhananya seperti ini. Ini tidak kita breakdown lagi, tapi kalau misalnya kita breakdown, labanya apa saja, total labanya berapa, laba operasional totalnya berapa. Perusahaan yang sudah TBK itu bisa jadi laba itu didapatkan dari membeli saham perusahaan lain. Jadi itu bukan laba operasional nanti, laba non operasional. Jadi semua laba operasional ditotalkan, laba non operasional ditotalkan, jadi total laba nanti akhirnya berapa. Dikurangi right atau penggunaan kas perusahaan oleh pemilik, oleh siapa misalnya, oleh investor misalnya seperti itu, maka akan mendapatkan modal. Kita lihat nih modal, kalau dicontoh laporan keuangan aliran kas yang ini, laporan modal akhirnya itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan modal awalnya? Lebih besar atau lebih kecil? Besar. Kalau misalkan modal akhirnya lebih besar dibandingkan dengan modal awalnya, berarti perusahaan dalam keadaan bagus. Bisa paham ya? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya. Yang tadi kan Bapak berbicara tentang penggunaan nomor permasalahan cuma untuk membentuk perusahaan. Ada penggunaan lain yang dari membuat laporan keuangan. Ya. Tujuan untuk penggunaan laporan keuangan itu sebenarnya basicnya adalah dasarnya adalah digunakan untuk pengambilan keputusan, baik digunakan untuk keputusan investasi, terus digunakan untuk keputusan pendanaan, terus keputusan manajemen asetnya, terus dividennya seperti itu. Ada hal yang lain yang mungkin yang bisa kita gunakan dalam keputusan keuangan. Misalnya untuk pemerintah, kita bisa mengetahui berapa kira-kira untuk perpajakannya, seperti itu. Terus kegiatan operasionalnya sudah seberapa besar, ya. Pertama untuk pemerintah, manfaat yang lainnya ya dari laporan keuangan. Selain untuk keputusan di internal perusahaan misalnya, perpajakan dari government bisa, atau mahasiswa misalnya, atau riset secara umum misalnya, para akademisi atau para peneliti secara umum bisa menggunakan data-data keuangan perusahaan melalui laporan keuangan untuk dianalisis bagaimana keadaan keuangan perusahaan tersebut. Atau misalnya oleh pemerintah digunakan untuk menilai seberapa besar kinerja di sektor tertentu, misalnya di sektor perbankan, sudah seberapa besar kinerjanya dalam apa? Dalam menunjang kegiatan perekonomian dalam suatu negara seperti itu. Itu bisa menggunakan laporan keuangan. Bisa paham ya? Yang lainnya? Izin bertanya Pak, kan saat ini kan banyak banget ya macam-macam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang cocok untuk diterapin buat usaha yang baru itu laporan keuangan kayak gimana? Ya. Kalau perusahaan yang baru itu saya rasa
setidaknya memiliki laporan laba rugi. Perusahaan bisa mencatat secara sederhana pendapatannya apa saja, setiap periode seperti apa, terus bebannya apa saja, biayanya apa saja. Terus pada setiap periode itu, mau setiap tahun, setiap bulan, menggunakan aplikasi tertentu, program tertentu, kita bisa mengetahui pada periode ini, jangka pendek atau jangka panjang, keadaan perusahaan seperti apa. Apakah dalam keadaan laba atau dalam keadaan rugi. Setidaknya memiliki laba rugi. Lebih bagus lagi lengkap semuanya, memiliki neraca. Tapi kan kalau untuk yang UMKM, ya bentuknya mikro, apalagi yang baru mulai misalnya, ya kalau misalnya sulit untuk menyusun neraca, sulit untuk menyusun perubahan modal, setidaknya memiliki laba rugi. Dan membuat laba rugi itu tidak serta-merta langsung menyusun laba rugi, tapi harus ada catatan jurnal itu. Kan masih ingat cara membuat jurnal umum melalui apa mata kuliah? Ya akuntansi ya. Akuntansi biaya, akuntansi pengantar kan ya. Setidaknya melalui jurnal dulu. Jurnal itu basic nanti untuk menyusun bersama dasar akuntansinya. Jadi setidaknya kita membuat jurnal kan untuk cash flow sehari-hari kan kas masuk keluarnya dana perusahaan yang sehari-hari itu operasional itu kan agak sulit kalau misalnya kita tidak rekam ya. Melalui jurnal kita bisa merekamnya gitu. Terus bisa melihat secara langsung berapa keadaan saldonya untuk kegiatan perusahaan dalam jangka pendeknya seperti itu. Di akhir nanti kita bisa setidaknya memiliki laporan laba rugi untuk mengetahui posisi bisnis kita itu kan awal berdiri misalnya, apakah dalam keadaan untung atau dalam keadaan rugi. Itu kira-kira bisa dipahami? Bisa Pak. Terima kasih. Satu lagi kira-kira siapa? Pak, izin bertanya Pak, kan tadi jenis-jenisnya itu ada 3, dari mulai balance sampai laporan laba rugi. Nah kalau misalkan itu pas perusahaan itu baik, apakah harus semuanya ada atau cuma boleh salah satu? Untuk perusahaan besar itu saya rasa harus lengkap semuanya ada. Apalagi yang sudah publish di Bursa Efek, yang sudah terdaftar di Bursa Efek itu ada embel-embel TBK ya terbuka seperti itu. Itu setiap periode wajib melaporkan laporan keuangannya. Bukan cuma laporan keuangan mentah manusia saja bukan, tapi yang sudah diaudit. Jadi setelah perusahaan selesai diaudit, paling lambat pada bulan sekian misalnya, itu harus publish di mana? Di sistem Bursa Efek Indonesia. Sudah lengkap. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laba rugi, yang ketiga ada cash flow. Biasanya kalau perusahaan yang besar itu ditambah lagi perubahan modal. Ya, ada yang lainnya? Mungkin cukup? Cukup. Baik, untuk pertemuan sekarang saya rasa cukup. Kita tadi sudah belajar dari awal sampai akhir. Yang pertama berkaitan dengan pengantarnya tentang laporan keuangan, definisi-definisinya, tujuan penyusunan laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, bagaimana cara menyusun laporan keuangan, kita sudah tanya jawab. Mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat besar buat kita semua. Ya. Minggu depan kita akan teruskan mempelajari tentang dasar bagaimana caranya meramalkan laporan kondisi keuangan perusahaan. Ini disebut dengan financial planning. Ya. Ini menggunakan analisis, regresi dan korelasi seperti itu. Baik, semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.